Ternyata gangguan bipolar itu tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi bisa juga dialami oleh anak-anak. Apa aja gejalanya? Yuk kita kenali melalui video ini. Hai, Assalamualaikum Sobat Sehat. Ketemu lagi nih sama saya Dr. Wedelia di channel Dr. WSP. Teman-teman bisa follow IG saya di sini atau di sini @wedelia_sadina_putri. Kalau kalian punya masalah kesehatan dan ingin konsultasi nih, teman-teman bisa follow saja IG saya dan juga DM saya ya, nanti saya bales. Konsultasi secara online gratis kok. Teman-teman jangan lupa di subscribe nih channel saya dan aktifkan juga ya notifikasi loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari saya kalian bisa langsung nonton, like, komen, dan share juga nih video YouTube saya ya. Bipolar pada anak merupakan masalah kejiwaan yang paling sering didiagnosis pada saat anak berusia 6 tahun ke atas. Namun, ada kemungkinan juga nih, gejala dan tandanya bisa muncul lebih dini. Semakin anak kita bertambah dewasa, otomatis nih, keinginan dan keingintahuannya itu akan lebih tinggi. Namun pada fase-fase ini anak belum terlalu bisa nih mengontrol dirinya. Itulah penyebabnya kenapa si kecil lebih sering ngambek atau membuat masalah nih pada saat masa anak-anak gitu ya. Namun hal-hal yang seperti ini masih batas tahap wajar nih teman-teman. Itulah kenapa si kecil itu lebih sering marah atau membuat masalah nih. Kalau anak-anak kan karena dia masih belum bisa nih mengendalikan dirinya gitu ya. Masalah-masalah yang sering dilakukan oleh anak-anak ini itu sebenarnya masih dalam tahap wajar ya, dan juga biasanya ini tidak berlanjut ke dewasa gitu ya, dan bukan merupakan salah satu gangguan atau masalah kejiwaan juga. Hanya saja ada nih yang perlu dimerahin ya, digaris bawahin. Kalau perubahan mood anak kita itu dirasanya terlalu cepat, misalnya dari sedih atau nangis tiba-tiba langsung bisa cepat seneng gitu ya. Nah, itu orang tua patut curiga. Gangguan bipolar merupakan salah satu masalah kejiwaan yang bisa saja dialami oleh anak dengan gejala yang khas, yaitu adanya gejala dari depresi. Gejala depresi itu seperti sedih gitu ya, atau menangis terus, ke gejala manik. Gejala mania artinya dia sangat senang dalam waktu yang sangat cepat. Nah, itulah gangguan dari bipolar. Untuk gejala-gejalanya kan ada gejala manik dan juga gejala depresi ya. Yang pertama kita bahas gejala manik pada anak-anak. Yang pertama itu suasana hati dari yang seneng gitu ya menjadi marah atau menjadi agresif. Yang kedua, memiliki harga diri yang tinggi dan juga tidak berpikir secara realistis. Yang ketiga, bisa tidak tidur berhari-hari tanpa rasa lelah. Yang keempat, berlebihan dalam melakukan sesuatu sehingga sulit nih untuk dialihkan ke yang lain. Jadi mereka nggak bisa nih kita alihkan, kita main ini aja yuk, nggak usah main yang A misalnya gitu. Agak sulit nih untuk anak-anak yang memiliki gejala manik. Yang kelima, cenderung banyak bicara, dan ini kan biasanya didiagnosis pada anak usia 6 tahun ke atas ya. Biasanya kan untuk anak usia 6 tahun ke atas itu mereka bicaranya udah jelas gitu ya. Nah, mereka cenderung banyak bicara dan bicaranya itu cepat serta tidak jelas. Kalau masih anak-anak di bawah 5 tahun itu memang bicaranya masih nggak jelas ya, kadang memang cepet nih ibu-ibu ya, jadi nggak usah takut. Ini biasanya terjadi pada anak usia 6 tahun ke atas. Tetapi kalau memang ada anak di bawah usia 6 tahun mengalami gejala seperti tadi, tapi tidak hanya karena bicaranya yang cepet gitu ya atau banyak bicara, itu pasti anaknya mengalami gejala manik, itu belum tentu. Masih banyak gejala lain yang harus ibu-ibu atau ayah bunda lihat dulu ya. Selanjutnya, melakukan hal-hal yang berbahaya termasuk memukul dirinya sendiri. Nah, itu udah merupakan suatu gejala yang jarang banget kita lihat pada anak-anak yang normal gitu ya. Kemudian itu tadi beberapa gejala manik yang bisa terjadi pada anak. Selanjutnya itu ada gejala depresinya nih. Yang pertama, sering merasa sedih dan juga tiba-tiba menangis.
kemudian malas beraktivitas atau antusias untuk melakukan hal-hal yang seru. Kalau anak-anak kan masih suka main nih, mereka udah agak males gitu ya, mageran anaknya. Kemudian dia sering merasa gagal, kemudian merasa bersalah dan juga merasa tidak berharga. Itu juga bisa nih salah satu gejala depresinya. Kemudian anak juga merasa cemas dengan penolakan ataupun dengan kegagalan gitu. Kemudian anak biasanya sering mengeluhkan sakit kepala atau sakit perut gitu ya. Jadi, ayah bunda apabila anaknya mengalami ciri-ciri seperti yang udah kita bahas tadi, itu sebaiknya segera konsultasi ke dokter jiwa gitu ya, atau psikiater atau psikolog juga boleh. Tetapi ayah bunda juga jangan overthinking nih, mentang-mentang anaknya suka banyak ngomong gitu ya, atau anaknya sedang kelelahan nih, sedang istirahat, dianggap anaknya mengalami gejala atau gangguan bipolar. Jangan, banyak gejala lainnya. Jadi sebelum ayah bunda mengetahui itu kondisinya ke arah mana, sebaiknya konsultasi nih ke dokter gitu ya. Untuk penyebabnya apa nih? Pasti ayah bunda bingung ya, kok anak-anak bisa mengalami gangguan bipolar, padahal kan masalahnya sebenarnya belum ada, tekanan mereka juga nggak banyak mungkin gitu ya. Jadi sebenarnya penyebab dari gangguan bipolar ini belum diketahui secara pasti. Ada beberapa tapi faktor yang mungkin menjadi pemicu untuk terjadinya gangguan bipolar pada anak. Yang pertama ada riwayat keluarga, seperti riwayat keluarga yang mengalami gangguan jiwa gitu ya. Kemungkinan nih anaknya juga bisa mengalami ke arah gangguan-gangguan bipolar. Kemudian memang memiliki gangguan kecemasan. Jadi anak ini takut atau ngerasa cemas ketika berada di tempat ramai gitu ya, atau mereka memang lebih sering gelisah gitu ya anaknya sifatnya. Kemudian memang ada masalah atau gangguan pada otaknya nih, memang ada masalah di organnya gitu ya. Yang keempat yaitu adalah faktor lingkungan. Nah, untuk faktor lingkungan ini kemungkinan nih didapatkan atau dipengaruhi oleh lingkungan rumah, yang sebenarnya kan kalau lingkungan rumah kan diciptakan oleh keluarga itu sendiri ya, entah itu dari ayah, bunda, atau saudara-saudaranya. Tekanan yang terjadi pada anak seperti mereka kehilangan orang yang dicintainya misalnya gitu ya, kehilangan kakek neneknya yang mungkin sayang kepada dia gitu ya, atau kehilangan orang tuanya atau saudaranya gitu ya. Itu juga bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya gangguan bipolar pada anak, karena kan anak belum bisa nih mengendalikan dirinya, mengontrol emosinya itu belum bisa gitu ya. Atau dia mengalami kegagalan atau penolakan, misalnya dia dituntut nih sama orang tua untuk mendapatkan ranking 1 misalnya nih ya, tapi ternyata dia nggak dapet gitu ya, dia akan merasa sedih gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi pemicu untuk terjadinya gangguan bipolar pada anak. Untuk penanganan gangguan bipolar pada anak itu gimana? Sebenarnya tidak ada terapi khusus nih penanganan gangguan bipolar pada anak-anak gitu ya. Yang jelas anak-anak yang mengalami gangguan medis bipolar ini harus mendapatkan perhatian khusus nih, entah dari orang tuanya atau dari keluarganya, sehingga gejala yang ditimbulkan itu tidak semakin parah dan jangan sampai mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Jadi kalau misalnya ayah bunda konsultasi nih ke psikiater, itu kemungkinan nih anaknya bisa diberikan oleh dokter itu obat-obatan. Jadi terapi yang pertama bisa dengan mengkonsumsi obat-obatan gitu ya, obat-obatan yang sesuai dengan kondisi bipolarnya dan juga sesuai dengan dosisnya gitu ya. Selanjutnya bisa juga nih ayah bunda menerapkan terapi psikososial. Terapi psikososial ini itu akan membantu nih mengajarkan anak untuk lebih bisa mengendalikan diri mereka, meregulasi emosi yang misalnya mereka sedang dapatkan. Misalnya mereka seneng, itu boleh seneng tapi nggak boleh terlalu senang gitu ya. Atau misalnya mereka kecewa atau sedih, itu juga bisa nih, mereka sedih tetapi tidak boleh terlalu sedih gitu ya. Jadi anak itu diharapkan bisa meregulasi nih emosi yang sedang mereka hadapi gitu ya. Nah,
Pada saat kita terapi psikososial ini, dukungan dan support dari ayah bunda serta keluarga itu sangat-sangat dibutuhkan. Entah itu memberikan nasihat gitu ya, atau menenangkan mereka gitu. Selanjutnya, sebagai orang tua nih, pasti bingung kalau ayah bunda kira-kira nih anak saya kayaknya mengalami gejala-gejala ke arah gangguan bipolar. Apa yang harus orang tua lakukan? Jadi, kalau ayah bunda menemukan anaknya mungkin mendekati atau agak memiliki ciri-ciri seperti yang udah kita bahas tadi, yang pertama yang harus ayah bunda lakukan adalah membuat janji temu dengan dokter atau psikiater atau psikolog boleh gitu ya, untuk mengkonsultasikan masalah-masalah yang ayah bunda hadapi mengenai si buah hati tadi. Tetapi sebelumnya ayah bunda juga harus nih menerapkan tips-tips dasar nih untuk membantu memperbaiki tumbuh kembang si kecil ya. Yang pertama itu ayah bunda harus sabar menghadapi perilaku dari anaknya. Yang kedua, jadilah pengertian terhadap anak-anak gitu ya. Karena anak-anak juga memiliki keinginan atau kemauan yang sebenarnya mereka sangat ingin. Tetapi karena kemampuan mereka itu belum mampu untuk melakukannya, oleh karena itulah mereka akan merasa sedih atau kecewa sekali gitu ya. Kemudian berikan dukungan atau suportif kepada anak-anak yang misalnya nih mereka sedang mengalami kegagalan dalam pendidikannya, nggak jadi nih dapat ranking 1 gitu misalnya ya. Ayah bunda itu harus tetap memberikan dukungan yang suportif, jangan menambah beban pikiran mereka gitu ya. Yang keempat, dorong anak untuk menceritakan dan juga mendengarkan hal-hal yang baik-baik gitu ya. Jadi ayah bunda nih harus meminta anak untuk menceritakan nih apa yang sedang mereka alami atau hadapi di sekolahnya misalnya gitu ya. Kemudian juga harus anak tadi bisa mendengarkan nih apa yang orang tua berikan masukan gitu ya. Kemudian karena kan ayah bunda akan mengajak si kecil untuk konsultasi nih ke dokter atau psikiater. Jadi ayah bunda harus nih menjelaskan ke anaknya tentang cara pengobatannya. Mungkin cara pengobatannya akan seperti ini, tujuan pengobatannya seperti apa gitu ya. Jadi anak juga nggak merasa takut nih ketika akan mulai bertemu dengan psikiaternya. Selanjutnya yang paling penting adalah bantu anak untuk meregulasi emosinya. Oke, gitu ya teman-teman. Sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Untuk ayah bunda nih yang sedang mengalami masalah-masalah nih dengan si kecilnya, semoga selalu sabar ya, dan semoga masalah yang sedang ayah bunda hadapi segera bisa tertangani. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video saya kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum.